Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel Kuliah Manajemen saya, Albert Stenadu. Di video kali ini saya akan membahas tentang kenapa sebuah perusahaan harus menerapkan etika bisnis, lingkungan apa saja yang mempengaruhi operasi perusahaan, dan bagaimana pertanggungjawaban sosial perusahaan. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis. Banyak perusahaan yang bisnisnya nggak sukses gara-gara kurang jujur pada konsumen, tidak menjaga atau memelihara kepercayaan yang telah diberikan konsumen. Dalam hal ini, peranan manajer sangat penting dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis secara etis. Etika bisnis adalah tuntunan mengenai perilaku, sikap, dan tindakan yang diakui sehubungan dengan suatu jenis kegiatan bisnis sebuah perusahaan. Etika bisnis terkait dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku bisnis yang mengacu pada kebenaran dan kejujuran perusahaan. Kebenaran di sini yang dimaksud adalah etika standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya baik oleh masyarakat, perusahaan, dan individu. Tujuan menerapkan etika bisnis adalah yang pertama untuk menjaga keselarasan dan konsistensi antara gaya manajemen strategis dan kebijakan dalam pengembangan usaha di satu pihak dengan pengembangan sosial ekonomi di lain pihak untuk menciptakan iklim usaha yang bergairah dan persaingan usaha yang sehat. Kemudian berikutnya untuk mewujudkan integritas perusahaan terhadap lingkungan, masyarakat, dan pemerintah, dan juga untuk menciptakan ketenangan, kenyamanan, dan keamanan batin bagi investor atau owner, serta bagi para karyawan, dan juga untuk dapat mengangkat harkat perusahaan dalam lingkungan bisnisnya. Lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. Lingkungan umum itu terdiri dari lingkungan politik, hukum, sosial, perekonomian secara umum, kebudayaan, pendidikan, dan tingkat teknologi, dan juga demografi masyarakat. Lingkungan khusus terdiri dari supplier, pelanggan, kompetitor, dan teknologi. Kondisi lingkungan perusahaan sangat dinamis sekali. Lingkungan khusus berpengaruh lebih kuat daripada lingkungan umum. Maka perusahaan harus lebih peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan khusus tanpa mengabaikan perubahan yang terjadi pada lingkungan umum. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab sosial kepada yang pertama, pelanggan. Nah, dalam hal ini perusahaan harus menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berikutnya, tenaga kerja. Perusahaan harus juga memperhatikan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan karyawan dalam bekerja. Lingkungan sekitar. Perusahaan harus memperhatikan kelestarian dan kesehatan lingkungan hidup di sekitar perusahaan beroperasi. Kemudian investor. Perusahaan harus dapat meyakinkan investor bahwa pengelolaan keuangan perusahaan sudah tepat dan menguntungkan. Demikian teman-teman video kali ini. Jika ada koreksi atau pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Silakan cek video-video lain di channel Kuliah Manajemen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah nggak perlu lama-lama, yang penting serap ilmunya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan loncengnya untuk bisa selalu update diskusi mata kuliah manajemen secara gratis.